7 nasihat kehidupan Jalaluddin Rumi. Yang pertama, dalam hal memberi dan menolong sesama, tirulah aliran sungai. Sungai mengalir tanpa pilih kasih, memberi kehidupan bagi manusia, hewan, hingga tumbuhan tanpa pernah diminta dan tanpa pamrih. Ia menjadi simbol kebaikan sejati yang mengalir secara alami, terus-menerus, dan penuh ketulusan. Memberi tidak harus menunggu kita berkelimpahan atau sempurna. Yang terpenting adalah niat yang ikhlas dan tindakan yang berkelanjutan. Kebaikan semacam ini tak butuh sorotan atau pengakuan. Ia tumbuh dalam keheningan, namun pengaruhnya luas. Bila memberi telah menjadi bagian dari kebiasaan hidup kita, bukan untuk pencitraan, tapi karena dorongan hati, maka kebaikan itu akan mengalir layaknya sungai. Yang kedua, dalam kasih sayang dan berkah jadilah seperti matahari. Matahari menyinari semua tanpa pilih kasih, entah itu tanah yang subur, ladang gersang, atau bahkan tempat yang tak membalas cahayanya. Ia memberi hangat, terang, dan kehidupan setiap hari tanpa pernah lelah atau menuntut imbalan. Begitulah seharusnya kasih sayang dan keberkahan dibagikan, menyentuh siapa saja tanpa syarat. Menjadi seperti matahari berarti hadir membawa kebaikan, bahkan saat orang lain tak menyadari atau menghargainya. Dalam dunia yang sering memberi dengan perhitungan, sikap ini adalah kekuatan. Ketika kasih sayang datang dari ketulusan, bukan dari harapan akan balasan, maka hidup kita menjadi sumber terang yang menumbuhkan harapan bagi banyak hati. Yang ketiga, dalam memaafkan jadilah seperti malam. Malam datang dengan tenang, menutupi segala kekacauan dan kesalahan yang terjadi di siang hari. Ia tidak mengungkit, tidak menilai, hanya memeluk dunia dengan gelap yang menenangkan. Begitulah seharusnya kita memaafkan, tanpa banyak bicara, tanpa perlu balas dendam, cukup menutup luka dengan keikhlasan. Memaafkan seperti malam artinya memberi ruang bagi orang lain untuk berubah tanpa terus mengingatkan pada kesalahan yang lalu. Dalam diamnya, malam justru memberi kesempatan untuk istirahat dan memulai hari baru. Begitu juga dengan hati yang memaafkan, ia tidak lemah, tapi justru kuat karena mampu memberi ketenangan bagi dirinya dan orang lain. Yang keempat, saat marah melanda, jadilah seperti mayat. Mayat tak membalas, tak bereaksi, dan tak terbawa emosi. Ia tetap diam, seolah tak terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia di sekelilingnya. Dari keheningan itu, kita belajar. Ketika amarah datang, bersikaplah seperti mayat, tak terpancing, tak meledak, cukup menahan diri dengan kesadaran. Sebab, seringkali kehancuran bukan datang dari masalah besar, tapi dari cara kita bereaksi secara berlebihan. Diam saat marah bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kekuatan mengendalikan diri. Dalam keheningan itulah, akal bisa berpikir jernih dan hati bisa menemukan ketenangan. Banyak penyesalan justru lahir dari ucapan yang muncul saat emosi menguasai. Maka, diam menjadi pilihan bijak dalam badai emosi, sebuah bentuk keteguhan dan kebijaksanaan yang paling dalam. Yang kelima, untuk kesederhanaan dan kerendahan hati, teladanilah bumi. Bumi menopang segala sesuatu, pijakan, pertumbuhan, tempat berlindung, namun tidak pernah membanggakan perhe. Yang kelima, untuk kesederhanaan dan kerendahan hati, teladanilah bumi. Bumi menopang segala sesuatu, pijakan, pertumbuhan, tempat berlindung, namun tidak pernah membanggakan perannya. Ia memikul beban tanpa keluh, menerima segala tanpa penolakan. Dalam kesederhanaannya, bumi menampilkan kemuliaan hakiki, memberi tanpa riak, hadir tanpa perlu pengakuan. Bersikap seperti bumi berarti berendah diri meskipun memiliki kekuatan yang dahsyat, tidak merasa unggul meski menjadi fondasi kehidupan. Kesederhanaan semacam inilah bukan tentang penampilan, melainkan tentang keluasan hati dan ketidaktahuan akan pujian. Dari sikap inilah, kehidupan dapat berkembang dengan harmonis. Yang keenam, mengenai toleransi, teladanilah laut. Laut menerima segalanya mulai dari air jernih, aliran keruh, hingga limbah pun ia dekap tanpa suara. Ia tak memilih apa yang datang, tak membedakan asalnya dalam kedalaman dan cakrawalanya. Laut mengajarkan esensi toleransi, merangkul perbedaan tanpa buru-buru menghakimi. Menjadi seperti laut bermakna memiliki keluasan hati yang sanggup menampung keberagaman dengan tenang. Toleransi bukan berarti menyetujui segalanya, melainkan kemampuan hidup berdampingan tanpa saling menyakiti. Layaknya laut yang tetap hening walau diterpai badai, hati yang lapang akan tetap tenang meski berhadapan dengan perbedaan.
Yang ketujuh, jangan melihat keluar, lihatlah ke dalam diri, jadilah engkau apa adanya. Kita sering membandingkan diri dengan orang lain dan pencapaian mereka, padahal ketenangan sejati ada dalam diri kita, yaitu dengan menyadari kelemahan dan kekuatan kita sebagai manusia. Menjadi apa adanya berarti jujur pada diri sendiri. Ketika kita menerima kekurangan dan mensyukuri kelebihan, kita menemukan ketenangan sejati yang berasal dari keaslian, bukan pencitraan. Tidak ada versi terbaik dari dirimu selain dirimu yang paling jujur. Dari 7 nasihat Jalaluddin Rumi ini, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bermula dari dalam diri, sikap rendah hati, toleransi, dan penerimaan apa adanya. Jika Anda merasa terinspirasi, jangan ragu untuk menerapkan dan sebarkan pesan positif ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Dari 7 nasihat Jalaluddin Rumi ini, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bermula dari dalam diri, sikap rendah hati, toleransi, dan